Halo Telitizen, kenalin nama aku Naura Alifa Rahayu, mahasiswa semester 1 Teli Jakarta, prodi Teknik Telekomunikasi. So, di sini aku bakal sedikit sharing dan ngebahas satu topik yang menurut aku menarik banget dan aku yakin menurut kalian juga menarik sih, karena ini satu topik yang gak akan habis dibahas dan pasti kalian juga akan tertarik untuk ngebahas topik ini. Nah, sebenarnya topik apa sih yang mau kita bahas sekarang? Kok kayaknya menarik banget? Karena memang seru guys untuk dibahas dan pasti menarik juga karena tentang pengembangan diri gitu. Apalagi bagi aku, seorang mahasiswa baru semester 1 yang baru merasakan dunia kuliah, yang baru masuk ke dunia perkuliahan gitu. Dan aku yakin pasti relate juga sama kalian-kalian yang nonton video ini. Jadi topik yang akan kita bahas di video ini adalah Self-Improvement Journey, belajar menjadi versi terbaik dari diriku as mahasiswa. Nah, di sini aku mau sedikit sharing dan cerita-cerita ke kalian tentang self-improvement yang udah aku lakuin selama ini sampai aku di titik menjadi mahasiswa semester 1 di Teli Jakarta ini. Apa aja sih bentuk self-improvement yang udah aku lakuin gitu. Dan sebenarnya apa sih self-improvement itu? Kenapa itu penting bagi kita sebagai mahasiswa? Nah, self-improvement yang aku maksud di sini adalah mengupgrade diri, mengembangkan diri, dan menciptakan versi lain dari diri kita sendiri dan tentunya versi yang lebih baik. Jadi kita keluar dari zona nyaman dan kita menciptakan zona kita tersendiri yang lebih baik dari zona sebelumnya. Kita sebagai mahasiswa pasti perlu yang namanya personal branding. Kita harus mempunyai personal branding masing-masing. Dan aku yakin kalian semua, kita semua itu punya personal brandingnya masing-masing. Kalian pasti punya prinsip tersendiri. Kalian ingin personal branding yang seperti apa? Kalian bagaimana cara kalian membangun personal branding tersebut? Aku yakin kalian mempunyai caranya tersendiri. Tapi hal yang paling dasar dan hal utama untuk membangun personal branding tersebut adalah dengan self-improvement, bukan? Dengan kita mengupgrade diri, kita mengimprove diri menjadi lebih baik sehingga terciptalah personal branding yang bagus di mata orang lain. Terkadang memang kita itu seringkali terjebak di zona nyaman, terutama aku sendiri sebagai remaja labil yang masih melewati masa peralihan dari SMA ke perkuliahan. Aku pasti ada masa-masanya dimana aku labil dan segala macamnya. Tetapi aku seberusaha mungkin, aku semales-malesnya aku dan gak niatnya aku itu selalu self improvement guys. Aku itu selalu menerapkan bahwa aku yang kemarin itu harus aku tinggalin atau seenggaknya aku upgrade gitu. Jadi aku yang sekarang itu adalah bentuk upgrade, bentuk perkembangan aku dari aku yang kemarin. Jadi Naura yang sekarang itu adalah Naura versi lebih baik dari Naura yang kemarin. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku sudah menerapkan self improvement itu sendiri. Aku sudah belajar menciptakan versi lain dari diriku sendiri dan versi yang lebih baik. Walaupun itu masih berjalan, masih berproses gitu ya, belum sepenuhnya aku mengimprove diri aku sendiri. Cuman aku merasa diri aku yang sekarang jauh lebih baik dari diri aku sebelumnya. Nah, kenapa sih self improvement itu penting? Apalagi untuk kita sebagai mahasiswa dan terutama untuk aku sebagai mahasiswa juga. Kita itu sebagai mahasiswa harus menanamkan mindset growth. Manusia itu bertumbuh, tidak stuck di situ-situ aja. Nah, mindset growth ini akan masuk ke salah satu poin yang akan aku jelaskan nanti. Jadi, kita ini adalah mahasiswa generasi penerus bangsa, generasi yang diandalkan pada saat ini. Dan jika bukan kita, lalu siapa lagi? Dan karena kita diandalkan, karena kita seorang mahasiswa yang berpendidikan, yang disekolahkan untuk mempunyai pendidikan tinggi, jadi kita harus mempunyai pola pikir dan mindset yang maju juga gitu, tidak boleh ketinggalan gitu ya. So saying that, oh don't change yourself, just accept yourself. Jangan merubah diri kamu, cukup jadi diri kamu sendiri, cukup jadi diri kamu apa adanya. It's not realistic. Kita di sini belajar tentang realistis. Kita di sini berbicara tentang kerealistisan. Bagaimana orang memandang kita, apa yang orang lihat di diri kita, apa yang orang pandang di luar kita, itu akan menjadi apa yang mereka percaya gitu. Apa yang mereka lihat dari cover kita itu akan menjadi suatu hal yang akan mereka percaya tentang diri kita, akan menjadikan image kita di mereka tuh sesuai dengan apa yang mereka lihat. So, kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak mengupgrade diri kita, pandangan orang ke kita pun seperti itu, tidak terupgrade, tidak berkembang. Orang akan memandang kita sebagai manusia yang ya udah flat aja gitu kan.
Jadi itulah di situ pentingnya self improvement menurut aku guys. Dan ya, aku akan sharing nih gimana caranya sih aku sebagai mahasiswa baru, mahasiswa yang baru masuk dan masih adaptasi soal dunia perkuliahan ini, bentuk aku dalam self improvement itu gimana. Aku mau sharing dengan kalian. Nah, yang pertama ini adalah yang paling basic banget, dan menurut aku kita semua dan terutama aku pun memang harus mempunyai skill basic ini, yaitu manage waktu atau manajemen waktu. Jadi kita itu sebagai mahasiswa, terutama untuk kalian-kalian yang kuliah sambil dibarengi dengan organisasi, entah itu organisasi internal di kampus atau eksternal di luar kampus, harus mempunyai kemampuan manajemen waktu yang baik. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan basic ini, memanajemen waktu yang baik ini, bagaimana kita akan melakukan hal-hal berguna lainnya, bagaimana kita akan melakukan hal-hal produktif lainnya dalam bentuk self improvement jikalau kita saja tidak bisa memanage waktu gitu. Kita aja nggak bisa untuk memanage waktu kita sendiri. Jadi aku selalu menerapkan kemampuan ini, selalu menerapkan dan mengembangkan skill ini dari dulu sampai sekarang. Aku selalu berusaha untuk memanage waktu, aku selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan manajemen waktu aku dalam hal apapun itu, entah itu dalam belajar, entah itu dalam main, dalam dunia perkuliahan segala macam. Itu aku akan memanage waktu aku sebaik mungkin supaya menjadi pribadi yang teratur, terarah, dan mempunyai tujuan gitu. Dan menurut aku ini penting banget guys, karena ya skill basic kayak gini masa kita sebagai mahasiswa nggak bisa sih. Nah, yang kedua ini sedikit lebih asik nih dari yang lain karena berhubungan dengan kesukaan gitu ya, yaitu melakukan hobi. Aku yakin dari kalian masih banyak banget yang sebenarnya masih bingung nih hobinya apa. Kayak sebenarnya gue suka apa sih? Sebenarnya gue tuh hobinya apa sih? Jujurly aku juga sebenarnya masih bingung sebenarnya hobi aku tuh apa. Cuman untuk saat ini aku berasumsi bahwa hobi aku itu dengerin musik. Karena dengan dengerin musik itu aku bisa lebih semangat. Kayak misalnya aku belajar, aku dengan dengerin musik, aku play music, itu aku akan lebih semangat belajarnya gitu. Jadi nah dari situlah peran musik ini dalam self improvement aku, karena bikin aku jadi lebih semangat. Kayak misalnya aku ngelakuin suatu kegiatan, terus kayak gimana nih supaya aku jadi lebih mood ngelakuin kegiatan itu, supaya aku lebih termotivasi dan jadi semangatnya tuh jadi ada gitu. Nah aku tuh dengerin musik gitu. Jadi aku dengan melakukan hobi itu, dengan melakukan hobi dengerin musik akunya itu, jadi aku ngelakuin kegiatan tuh jadi pasti makin semangat gitu. Yang ketiga ini adalah yang tadi aku mention di awal, yaitu menerapkan pola pikir growth mindset. Dimana pola pikir ini beranggapan bahwa manusia itu bisa terus bertumbuh dan berkembang, kebalikan dari fixed mindset. Nah ini nih pola pikir yang harus kita tinggalin ya. Fixed mindset ini adalah pola pikir yang beranggapan bahwa manusia itu tidak bisa berubah, manusia itu hanya bisa stuck di situ-situ aja, jadi nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang gitu. Aku selalu menerapkan pola pikir growth mindset ini dimanapun dan kapanpun aku berada. Aku selalu berpikir bahwa oke, gue bisa tumbuh terus, gue bisa berkembang terus. Even itu hal baru yang aku nggak yakin aku bisa ngelewatin itu, aku bisa mencoba hal itu. Tapi karena adanya pola pikir ini, itu di aku ngaruh banget. Kayak oke, gue bisa, gue harus bisa, karena gue nggak bisa stuck di sini-sini aja. Gue harus bisa berkembang, gue harus mencoba hal baru, gue harus berani nyoba hal baru. Nah menurut aku ini penting banget, karena pola pikir ini tuh salah satu dorongan dasar banget dari internal diri kita sendiri gitu. Jadi dengan adanya pola pikir ini, pasti kalian, kita semua itu pasti akan terdorong untuk terus mengupgrade diri kita, untuk terus mencoba hal-hal baru dan gak stuck di situ-situ aja. Karena we are changing every single day, we are trying to get better, always trying to improve ourselves. Dengan adanya perubahan, itu akan membawa dampak yang sangat besar nantinya, entah jangka pendek atau jangka panjang untuk diri kita sendiri. Dan untuk menciptakan perubahan tersebut, kita memerlukan pola pikir yang maju juga, yaitu growth mindset salah satunya. Nah yang keempat, ini sebenarnya basic sih, cuman aku selalu menerapkan ini, selalu membuat ini gitu ya. Jadi yang keempat itu adalah menetapkan tujuan atau membuat to-do list sih sebenarnya. Cuman lebih nggak ke to-do list sih, cuman kayak ya
menetapkan tujuan aja. Aku tuh tipe orang bukan yang kayak aku besok harus gini, aku besok mau ngapain aja, aku ngebuat to-do list gitu. Aku bukan tipe yang kayak gitu, jujur. Cuman aku itu selalu punya tujuan. Dari setiap keputusan yang aku ambil, aku selalu punya tujuan. Kayak misalnya aku tahun ini aku memutuskan untuk ikut organisasi dan lain-lain karena aku punya tujuan gitu. Jadi aku punya tujuan yang jelas, aku kuliah punya tujuan, aku berkegiatan aku punya tujuan. Jadi aku tuh orangnya tuh pasti punya tujuan. Kayak aku pengen ngelakuin satu hal gitu. Dan aku mikir dulu di tujuan aku ngelakuin satu hal tuh apa. Jadi dengan adanya tujuan tersebut aku jadi kayak semangat untuk ngelakuinnya gitu. Dan aku tahu hidup aku jadi lebih terarah, lebih jelas. Jadi punya tujuan gitu loh. Jadi nggak yang kayak ya udah kita let it flow aja gitu, kita lihat aja nanti gitu, nggak kayak gitu. Aku tuh pasti punya tujuan dari setiap keputusan dan kegiatan yang aku ambil. Nah, sebenarnya masih banyak cara-cara aku untuk self improvement. Cuman kalau aku jelasin di video ini bakal panjang banget videonya. Jadi yang terakhir ini adalah lakukan self talk yang positif. Self talk atau ya mungkin deep talk lah ya, ngajak diri kita sendiri untuk deep talk gitu, kayak untuk ngajak diri kita tuh ngobrol gitu. Jadi kalau aku itu selalu mengapresiasi segala usaha, bentuk usaha maupun usaha kecil gitu ya, hal-hal kecil gitu. Aku selalu mengapresiasi diri aku sendiri. Kayak misalnya hari ini tuh aku udah ketemu orang banyak, ketemu berbagai sifat orang, aku ngadepin berbagai sifat orang, aku ngelakuin banyak kegiatan. Aku sampai rumah tuh pasti thank you banget gitu, udah jadi Naura yang hebat hari ini. Makasih atas segala usaha lo untuk menjalani hari ini. Semoga hari-hari berikutnya bakal lebih baik untuk lo dan lain-lain. Aku selalu kayak gitu, aku selalu apresiasi diri aku sendiri. Contohnya kayak self reward deh, kayak kita abis ngelakuin suatu target atau kita mencapai suatu target, dan aku pasti akan self reward gitu. Aku pasti akan mengapresiasi diri kita sendiri dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya self reward gitu. Aku selalu ngajak deep talk diri aku sendiri, kayak ya udah aku selalu berterima kasih. Aku selalu kayak semoga besok-besok hari lo lebih ringan dari hari ini, lebih mudah dari hari ini, lebih lancar dari hari ini, kayak gitu sih. Aku selalu ngajak diri aku sendiri untuk ngobrol, untuk self talk gitu ya. Jadi aku merasa diri aku sendiri tuh lebih dihargain karena hal pertama atau sesuatu yang harus dihargain pertama oleh kita itu ya diri kita sendiri gitu. Kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, bagaimana kita akan menghargai orang lain? Nah, itu tadi guys sedikit cara atau langkah-langkah aku dalam self improvement, dalam melakukan self improvement, dalam mengupgrade diri sendiri, dalam aku menciptakan versi aku yang lebih baik sebagai mahasiswa gitu ya. Kayak ya itulah cara-cara aku, sebagian cara-cara aku. Sebenarnya masih banyak banget, cuman karena nggak bisa aku spill semua di video ini, jadi mungkin aku bisa nge-spill segitu aja. Jadi itu cara-cara aku dan tips-tips dari aku. Semoga bisa relate sama kalian dan semoga bisa sesuai sama yang kalian alamin sekarang. Tapi menurut aku, karena kita sebagai sesama mahasiswa, menurut aku kayaknya bakal relate juga sih. Semoga cara-cara dari aku, tips-tips dari aku yang tadi udah aku lakuin bisa kalian contoh atau mungkin jadi inspirasi kalian. Aku bersyukur banget kalau misalnya emang cara-cara dari aku tadi tuh bakal menginspirasi kalian atau bakal memotivasi kalian gitu. Kayak misalnya maybe ada yang relate dari salah satu poin yang aku jelasin tadi, kayak oh iya nih gue bener nih, gue sama nih kayak gini nih gitu. Mungkin aku bakal berterima kasih banget sama kalian. Semoga bermanfaat gitu ya buat kalian. Dan aku gak akan bosan bilang ke kalian, jangan nge-stuck di zona nyaman. Kita harus selalu nyoba zona baru. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus menciptakan zona baru, menciptakan sesuatu yang baru, mencoba hal baru. Jangan bosen-bosen untuk mengupgrade diri, mencoba hal baru. Aku gak akan bosen-bosen bilang itu ke kalian. So, segitu aja video dari aku. Semoga kita bisa ketemu lagi di next video. Terima kasih atas perhatian dan waktunya sudah menonton video aku. Aku Naura Alifah Rahayu dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye.